wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membacakan Al-Quran dan hadis. Jadi saya lanjutkan pembacaan dari surat An-Nisa ayat 19 hingga 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillukum an tarisu an-nisa karahan wa la ta'du Allahuna lidadhabu ya ba'dina atayatu Allahuna illa anayatina biafahiyasati mu'abayin aqil wa asyafahuna bilam ma'rufi fa inakari tu'amwahuna fa'asa ana tadarakum rahu say'an wa yaj'alallahu fihi khayran kasiran wa in aradatu amus tibadala zawaziyat makana zawazin wa atayatuma ihdayahuna in tara fala ta'khudhu minahu sayyan ta'khudhu anahu bu'adana wa isma'an mubin wa kayfa ta'khudhu anahu wa qad arada bay'akum illa ba'di wa akhadna minakum miyasaqan khaliton wa la tanakihu man nakaha aba'akum minal nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahiyatan wa magatan wa sa'a sabilan. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka yang patuh. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat? Dan janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Bukhari menkilkan riwayat terkait ayat di atas dari Ibnu Abbas. Pada riwayat ini Asy-Syaibani berkata, Abul Hasan As-Samawi menyebutkannya serta aku tidak memiliki dugaan yang lain
kecuali penuturannya tersebut berasal dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la yahyalu lakum an ta'risu nisaa karaha. Dia berkata, dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak dengan istrinya. Jika sebagian mereka mau, mereka akan dapat mengawininya atau mengawinkannya atau membiarkannya. Mereka adalah orang yang banyak berhak dengan istrinya itu dibandingkan keluarganya. Maka turunlah ayat ini. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Madawai, dan Ibnu Abi Hatim. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang ayat ini, La yahilu lakum an ta'risun nisaa karaha wa la ta'budu aqda liyatadahadu bi ba'di ma ataitu wa mu'ahna illa an yatiyana bi fahiyasatin mu'abba'iyana. Tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi wanita dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan kerjaan keji yang nyata, yaitu bahwa seorang laki-laki yang mewarisi istrinya untuk para kerabatnya, maka dia menghalanginya untuk kawin sehingga dia mati atau mengembalikan maharnya, maka Allah melarang hal tersebut. Riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dan diriwayatkan pula oleh ulama yang lain dari Ibnu Abbas yang berupa dengan itu. Ibnu Jurayj berkata kepada Ikrimah berkata, ayat ini turun tentang Qubaisah binti Anna bin Ashim bin Al-Aus yang ditinggal wafat oleh Abul Qais bin Al-Ashim Aslan. Lalu putra suaminya menyukainya, maka ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, aku bukan warisan suamiku dan aku tidak mau dinikahi. Maka Allah menurunkan ayat ini. As-Sudi berkata dari Abu Malik, dahulu wanita di zaman jahiliyah jika ditinggal mati suaminya, maka akan didatangi oleh walinya, lalu diberikan sebuah baju. Jika suaminya memiliki anak laki-laki yang masih kecil atau saudara laki-laki, maka ia akan ditahan hingga si anak dewasa dan si wanita itu meninggal, lalu si anak akan mewarisinya. Akan tetapi jika wanita tersebut melarikan diri dan mendatangi keluarganya serta belum diberikan baju, maka dia selamat. Maka Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khiyal lakum an ta'risu nisaa. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai dan mewarisi wanita yang dengan jalan paksa. Mujahid berkata tentang ayat ini, ada seorang laki-laki yang memelihara anak yatim wanita dan dia menjadi walinya. Lalu dia menahannya dengan harapan di saat istrinya itu meninggal, ia dapat mengawininya atau dikawinkan dengan anak laki-laki. Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata, diriwayatkan pula hal yang serupa dari As-Sabi Atta bin Abi Rahab, Abu Mijad Ad-Dahab Az-Zuhri Atta ala Qurasani dan Muqatil bin Hayat. Aku Ibnu Katsir berpendapat ayat tersebut berlaku umum untuk sesuatu yang
yang dilakukan pada masa jahiliyah. Juga untuk apa yang disebutkan oleh Mujahid dan pendukungnya, serta untuk setiap jenis masalah tersebut. Wallahu a'lam. Firman-Nya, "Wala ta'dul wa'una liyatadakharu bi'abadi ma atayatu wa'una." Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Artinya, janganlah kalian menyusahkan mereka dalam pergaulan karena hendak mengambil kembali seluruh atau sebagian mahar yang telah kau berikan, atau salah satu haknya, atau sesuatu dari hal tersebut dengan jalan memaksa atau mencelakainya. Ali bin Abi Thalib Takhar riwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, "Wala ta'dulu wa'una." Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Dia berkata, janganlah kalian paksa mereka. Lidadhabu bi ba'di ma ataytu wa'una. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Yaitu seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan dia benci menggaulinya, sedangkan dia mempunyai hutang mahar, maka dia berusaha mencelakakannya agar dia si istri menebusnya dengan mahar. Demikianlah yang dikatakan oleh Ad-Dahhak, Qatadah dan yang lainnya, serta dipilih oleh Ibnu Jahir. Ibnu Mubarak dan Abu Razak mengutarakan, Ma'ar telah mengabarkan kepada kami bahwa Salah bin Al-Fadl mengabarkan kepadaku dari Ibnu Silmani, dia berkata, kedua ayat ini salah satunya turun berkenaan dengan urusan pada masa jahiliyah dan ayat satunya pada masa Islam. Abdullah bin Mubarak melanjutkan, adapun firman Allah, la yahilunakum antariyasun nisa karaha, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, adalah sebagaimana yang telah terjadi pada masa jahiliyah. Sedangkan wala tadaduluhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka pada masa Islam. Firman Allah, illa an yatina biafahiyasatihim wa bayinat, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Itu maksud Ibnu Abbas, Said bin Al-Murad, Mu'asyad, Asy-Syabi, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Said bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, At-Ta'ala Rasani, Ad-Dahhak, Abu Kilabah, Abu Sa'id As-Saudi, Zaid bin Aslam, Zaid bin Abi Hilal berkata, yang dimaksudkan dengan hal itu al-fahisyah adalah zina. Apabila istri berzina, maka engkau berhak meminta kembali mahar yang telah engkau berikan, dan kamu berhak pula menjauhinya hingga dia memberikan mahar itu diambil olehmu dan meminta cerai. Sesuai ayat ini, walan yahidu lakum an ta'uju bima ataytumuhunna syai'a illa an yakhafa 'alla yuqima wadallah. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Surat Al-Baqarah ayat 229. Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ad-Dahhak berkata, pekerjaan keji yang nyata adalah nusyub
atau kedurhakaan dan kemaksiatan. Sedangkan Ibnu Jahir memilih bahwa hal tersebut mencakup seluruhnya, baik zina, kemaksiatan, kedurhakaan, bermulut keji atau kotor, ataupun yang lainnya. Yaitu sesungguhnya semua itu menyebabkan dibolehkannya menjauhi dia, si istri, sampai dia membebaskan seluruh atau sebagian haknya, lalu dia si suami menceraikannya. Pendapat ini cukup baik, wallahu a'lam. Firman-Nya, wa asiruna bilamma tuafi, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Artinya perhaluslah kata-katamu serta perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuan. Dan sebagaimana engkau senang apabila dia memperlakukanmu demikian, maka lakukanlah yang serupa terhadap dirinya. Hal ini sebagaimana disebutkan pada firman Allah, wallahuna mislul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Al-Baqarah ayat 228. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku di antara kalian. Di antara akhlak Rasulullah adalah santun dalam bergaul, selalu berseri, bersenda gurau dengan keluarga, lemah lembut kepada mereka, memberi keluasan nafkah, bercanda dengan istri-istri beliau, sampai-sampai beliau berlomba untuk Ummul Mukminin Aisyah dengan penuh kecintaan. Dalam hal ini Aisyah berkata, Rasulullah pernah berlomba denganku, kemudian aku mengenakannya, dan saat itu badanku belum gemuk. Lantas aku berlomba dengannya, dan beliau pun mengalahkanku. Di saat badanku sudah gemuk, beliau bersabda, ini untuk kekalahan yang lalu. Beliau mengumpulkan istri-istrinya setiap malam di rumah di mana beliau menginap. Terkadang beliau akan makan malam bersama mereka, lalu masing-masing kembali ke rumahnya. Rasulullah tidur bersama salah seorang istrinya dengan pakaian dalam tidur, yaitu beliau melepaskan pakaian dari kedua pundaknya dan tidur dengan memakai kain. Jika selesai sholat isya, beliau masuk ke rumah lalu berbincang-bincang dengan istrinya beberapa saat sebelum tidur untuk menghibur mereka. Maka Allah mengingatkan pada ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pula diri Rasulullah itu suri teladan baik bagimu. Al-Ahzab ayat 21. Firman Allah, fa in karih tu'amuna fa'asa an tadrahu syai'an wa yaj'al lahu fihi khairan katsiran. Kemudian jika kamu telah menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Artinya, boleh jadi kesabaran kalian dalam mempertahankan mereka dalam keadaan tidak menyukainya mengandung banyak kebaikan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, yaitu bersabar dengannya, diberi karunia anak darinya, daripada diri anak itu ada banyak kebaikan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, la yafaru mu'minu wa mu'minatan ina sahidu
minha wal waqar radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin atau suami membenci seorang mukminah atau istri jika dia benci dengan satu perangainya, niscaya dia ridho dengan perangainya yang lain. Firman-Nya, wa in aradtu amus tibda ala zawaji wa kanna zawaji wa ataytum i'da'unna kinatara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhu buatana wa isma mubin. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Artinya, jika salah seorang di antara kalian ingin menceraikan istrinya dan menggantinya dengan wanita lain, maka dia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikan kepadanya pada yang lalu sedikit pun, sekalipun maharnya itu seukuran kintal atau jumlah besar dari harta. Pembicaraan mengenai makna kinhar sudah dibahas dalam surah Al-Imran, maka tidak kami ulangi di sini. Dalam ayat ini terdapat dalil dibolehkannya mahar dengan harta yang banyak. Dahulu Umar bin Khattab melarang mahar yang banyak, kemudian dia menarik kembali larangannya. Imam Ashab berkata, dikabarkan kepadaku dari Abu Al-Ajfar As-Sulami yang berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita, karena seandainya mahar itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka Rasulullah lebih utama untuk melakukannya daripada kalian. Padahal beliau tidak memberi mahar kepada istri-istrinya atau anak-anak putrinya lebih dari 12 ukiah. Seseorang akan diuji dengan mahar istrinya hingga timbul permusuhan dalam dirinya terhadap istrinya hingga dia mengatakan kepadanya, aku telah dibebani kesulitan yang berat untuk mahar untukmu, berupa kantong air dari kulit. Hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunnah dari Ibnu Sirin, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Untuk itu Allah mengingkarinya melalui firman-Nya ini, wa kayfa ta'khudhunahu wa tad'u ba'dukum illa ba'di. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Artinya, bagaimana mungkin engkau mengambil kembali mahar istri padahal engkau telah menggaulinya dan dia pun telah menggaulimu. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Sudi dan ulama lainnya berkata, yang dimaksud dengan bergaul atau bercampur dalam ayat tersebut adalah jima, berhubungan intim atau bersetubuh. Di dalam As-Sahih disebutkan bahwanya Rasulullah bersabda kepada sepasang suami istri yang diriwayatkan lihat yaitu ketika suaminya selesai dari laknatnya, Allah wa ya'lamu anna ahadakuma kazibun fahal minakuma ta'biru qallaha sallasan faqalla rajulu ya Rasulullah ma'ali ya ma asada kuah qala lama la laka
in kunta sadaqata fa huwa bimas ta'allalata min farajiha wa in kunta kazabata alayha fa huwa a'dwalaka minha. Dan Allah mengetahui bahwasanya salah seorang kalian adalah berdusta. Maka adakah di antara kalian yang bertaubat? Lalu beliau ucapkan hal tersebut 3 kali. Maka si suami berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah dengan hartaku, yakni mas kawin yang telah aku berikan untuknya? Rasulullah bersabda, engkau tidak berhak untuk mendapatkannya kembali, sebab jika engkau benar dalam hal ini, maka harta itu adalah untuk apa yang telah engkau halalkan dari kemaluannya. Jika engkau dusta terhadapnya, maka harta itu lebih jauh darimu dan lebih dekat kepadanya. Dalam kitab Sunan bin Abi Dawud dan lainnya, dari Dahra bin Abi Dahra disebutkan bahwa dia pernah menikahi seorang gadis pingitan yang ternyata gadis itu sudah hamil karena zina. Maka dia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kepada keadaan tersebut. Kemudian beliau mendapatkan mahar untuk wanita itu. Lalu keduanya dipisahkan atau diceraikan. Dan beliau memerintahkan agar wanita itu dia jilid atau dicambuk. Dalam hal tersebut disebutkan pula bahwasanya Nabi bersabda, waladu anahu laka, anak menjadi abdi. Adapun mahar berkenaan dengan imbalan kemaluan, untuk itu Allah berfirman, wa kayfa ta'khudunnahu وَكَيْفَ تَعْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Firman Allah, wa akhadna minakum mitsaqan ghalidha. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Said bin Jubair bahwa yang dimaksud adalah akad. Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Habib bin Abi Sabit dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah, wa kharajna minakum mitsaqan ghalidha, yaitu mempertahankan dengan ma'ruf atau melepaskannya dengan ihsan. Ibnu Abi Hatim berkata pendapat ini diriwayatkan pula dari Ikrimah, Mujahid, Abu Aliyah, Al-Hasan, Qatadah, Yahya bin Abi Katsir dan Ad-Dah, juga dari As-Saudi. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas tentang ayat tersebut, yakni menjadikan mereka istri-istri kalian dengan amanah dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dan menyebut kalimat Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan kalimat Allah di sini adalah bacaan syahadat pada waktu khutbah nikah. Dari hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Di dalam Sahih Muslim dari Zabir tentang khutbah haji wada, bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, wastaghatsu biha ni'sa'i khairan fa innakum akhadtu'una bi amanatillahi wa sadaqtu fu'arad zahu'na bi kalimatillahi. Berwasiatlah dengan kebaikan untuk para wanita, karena kalian telah mengambil atau memperistri mereka dengan amanah Allah dan menghalalkannya kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Firman Allah,
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Allah mengharamkan menikahi istri-istri para bapak sebagai penghormatan dan kemuliaan serta penghargaan bagi mereka bahwasanya tidak layak digauli setelah mereka, sehingga hal ini diharamkan bagi seorang anak. Walau sekedar akad, hal ini merupakan perkara yang disepakati. Ibnu Abi Hatim berkata dari Adi bin Sabit, dari seorang laki-laki Ansar, dia berkata, ketika Abul Qais bin Al-Asad wafat dan dia adalah salah seorang yang sahih di kalangan Ansar, maka putranya yaitu Qais melamar istrinya itu. Maka istri itu menjawab, aku menganggapmu seorang anak dan engkau termasuk orang salih di kalangan Ansar. Karenanya aku akan datang kepada Nabi. Lalu dia bercerita kepada beliau sesungguhnya Abul Qais telah wafat. Beliau berkata menanggapi penuturan wanita ini, kebaikan. Aku lanjutkan, sesungguhnya Qais putranya melamarku, padahal dia adalah seorang sahih di kaumnya, dan aku menganggapnya sebagai anak. Bagaimana pendapat engkau? Lalu beliau bersabda, pulanglah ke rumahmu. Lalu turunlah ayat ini. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Dan firman Allah, illa ma qad salafa, kecuali yang telah lalu, sebagaimana firman yang lain, wa anta jama'u bayana wa taymiya ila ma qad salafa. Dan diharamkan bagimu menghimpunkan atau dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah lampau. Surat An-Nisa ayat 23. Ibnu Jahir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan orang-orang jahiliyah mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah kecuali menikahi istri ayah dan menikahi wanita dari saudara perempuannya sekaligus. Tentang ini Allah menurunkan ayat, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i. Dan firman-Nya setelah itu, wa anta jama'u bayana watan. Demikianlah perkataan Atta dan Qatadah, wallahu a'lam. Bagaimanapun hal tersebut diharapkan umat ini dan merupakan perkara yang keji. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu kana fahisatan wa magatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan benci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Dan dia juga berfirman, wala tagarabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji yang salah satu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini terdapat lafal wa bagata yang dibenci Allah, dan maksudnya mudado, dibenci, yaitu perkara yang amat besar pada dirinya dan membawa kebencian pada anak kepada ayahnya sendiri setelah dia menikahi istri ayahnya tersebut. Karena pada umumnya jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang telah berstatus janda, maka dia akan membenci suami sebelumnya. Dan sebab itulah mengapa
ummahatul mukminin, yang merupakan istri-istri Rasulullah SAW, haram dinikahi sepeninggal beliau. Dalam hal itu selain pernah menjadi istri Rasulullah, pada dasarnya mereka adalah ibu bagi seluruh kaum mukminin. Mengingat kedudukan Rasulullah sama seperti seorang ayah bagi kaum muslim, bahwa hak beliau jauh lebih besar daripada hak ayah. Berdasarkan ijma para ulama, selain itu, karena kecintaan kepada beliau harus lebih didahulukan atas kecintaan pada diri sendiri. Semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk beliau. Atta bin Abi Rabah berkata tentang firman-Nya, wa maqata', artinya Allah mengutuknya. Adapun firman-Nya, wa sa'a sabila, artinya seburuk-buruk jalan yang telah ditempuh oleh seseorang. Barang siapa yang telah melakukannya setelah diturunkannya penjelasan ini, berarti dia telah murtad dari agamanya. Dia harus dibunuh dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan bagi Baitul Mal. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dan para imam menyusun kitab As-Sunnah. Mereka meriwayatkannya dari Al-Bara bin Azib dari pamannya, yaitu Abu Burda. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Umar, pada riwayat yang lain dari pamannya, bahwa dia diutus oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang yang mengawini istri ayahnya setelah ayahnya meninggal. Dia diperintahkan untuk menghukum mati dan menyita harta orang tersebut. Permasalahan, para ulama sepakat tentang haramnya wanita yang telah disetujui oleh ayahnya, baik dengan cara mengawininya, kepemilikan atau perbudakan, atau subhat. Namun mereka menjadi pendapat tentang wanita yang digaulinya oleh sang ayah dengan penuh syahwat tanpa disetujui, atau membarang sesuatu yang telah dihalalkan pada wanita tersebut, sekiranya wanita itu adalah wanita lain. Menurut Imam Ahmad, wanita tersebut tetap diharapkan dengan kondisi demikian. Alhamdulillah, membaca Quran dan tafsirnya sudah selesai. Lanjutkan dengan bacaan hadis. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling iri hati, janganlah kalian menipu dalam berjual beli, janganlah saling membenci, jangan saling berpaling, dan janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan sebagian lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang paling bersaudara. Seorang muslim merupakan saudara dengan muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi saudaranya, tidak boleh menghina saudaranya, dan tidak boleh menelantarkan saudaranya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang, termasuk orang yang buruk, jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap sesama muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kosakata asing An-Nasiyah sedang menambah. Kosakata asing An-Nasiyah adalah seorang menambah harga atau suatu barang dagangan lebih dari yang diumumkan di pasar dan lain sebagainya, padahal ia tidak ada keinginan untuk membelinya. Akan tetapi ia melakukannya semata-mata untuk menipu orang lain. Perbuatan ini dianggap haram. At-tadabbur ialah seorang tidak menghiraukan orang lain, enggan berbicara dengannya, dan menganggap saudaranya seakan-akan yang benda ada di belakang punggung atau buburnya.
Penjelasannya, keharaman iri hati atau hasad yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya. Iri hati merupakan bentuk celaan terhadap perbuatan Allah. Kedua, keharaman najisi merupakan perbuatan ini merupakan tipu dan pengkhianatan. Ketiga, larangan saling membenci dan saling berpaling. Larangan menjual atau atas penjualan orang lain. Demikian pula membeli atas pembelian orang lain tanpa ada izin dalam hal kisah proses memilih. Karena hal ini merupakan faktor terjadinya pertengkaran dan kebencian. Keempat, takwa dapat tercapai dengan sesuatu yang ada di dalam hati, meliputi rasa takut, muaraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah. Barakallah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum